Selamat sore anak-anak, puji Tuhan kita saat ini bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu ya. Anak-anak ayo kita siap-siap untuk memulaikan ibadah sekolah minggu kali ini ya. Sebelum kita berdoa, kita akan angkat satu pujian dulu. Nanti setelah itu kita berdoa, Om Sido berdoa, anak-anak berdoa dalam hati, nanti Om Sido yang berdoa. Mari kita pujikan Roh Kudus. Sungguh-sungguh ya, Roh Kudus kau hadir di sini. Semuanya bangkit berdiri ya, bangkit berdiri semuanya sebelum berdoa ya, siap-siap kita pujikan lagu ini sekali lagi. Nanti anak-anak sudah dalam posisi berdoa ya, berdoa dengan baik dan benar, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita pujikan pujian ini lagi, Roh Kudus. Anak-anak berdoa dalam hati, Om Sido berdoa untuk pembukaan kebaktian pada sekolah minggu kali ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur anak-anak-Mu saat ini siap untuk beribadah sekolah minggu. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau menjamah setiap kami anak-anak sekolah minggu. Terlebih dahulu Tuhan Engkau ampuni dosa-dosa, kesalahan kami, kelemahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami mulaikan ibadah sekolah minggu ini, kami menyerahkan segala peralatan yang dipakai kami semuanya Tuhan urapi. Kami sadar Tuhan, saat kami beribadah kepadamu
ada satu oknum roh jahat, roh setan, roh yang tidak sungguh-sungguh dalam ibadah, roh nakal, roh main-main. Tuhan, kami usirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari tempat ini, keluar dari hati kami. Kami mau sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih hanya kuasa darah Yesus yang menyucikan kami semuanya, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih kami memulaikan ibadah sekolah minggu saat ini, kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk semuanya. Anak-anak, kita lanjutkan pujian kita, curahan Roh Kudus. Ayo anak-anak, kembali bangkit berdiri ya. Satukanlah kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Hadirat-Mu dari surga, Silakan duduk sebentar anak-anak. Saat ini adalah saat-saat masih suasana pencurahan Roh Kudus ya. Tuhan Yesus setelah disalibkan, mati, dikuburkan 3 hari, bangkit, dan setelah itu masih pelayanan terhadap murid-muridnya sampai 40 hari naik ke surga. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah kita yang hidup ya. Saat ini Tuhan ada di kanan Allah Bapa, berdoa, bersafaat untuk anak-anak Tuhan yang ada di bumi, supaya anak-anak Tuhan boleh menjadi anak-anak yang mengikuti firman Tuhan ya. Mengikut firman Tuhan sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali, disambut oleh Tuhan Yesus dan kita menyambut Tuhan Yesus di awan-awan yang permai ya. Kita kembali bangkit berdiri,
kita pujikan hidup-hidup selamanya. Ya. Nanti pertama bahasa Indonesia, terus dilanjutkan bahasa Inggris anak-anak ya, belajar. Ayo dengan sungguh-sungguh. Silakan duduk dulu anak-anak, kita saatnya akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman ibadah sekolah minggu onset di gereja di Surabaya pukul 09.15. Di Medan sama ya, 09.15. Di Malang 10 pagi, di Jakarta seperti saat ini jam 4 pagi ya anak-anak. Anak-anak setiap kali beribadah, anak-anak harus berpakaian rapi. Jangan lupa disiapkan untuk Alkitab dan alat tulis. Dan untuk yang sudah bisa membaca atau menulis itu ya harus disiapkan. Lalu ringkasan firman Tuhan atau link YouTube atau tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dikunjungi atau dilihat di Google Classroom dengan kode KJYIYNP. Anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja, contohnya hari Selasa, hari Kamis, hari Minggu. Anak-anak tidak boleh mengganggu, ya, tidak boleh mengganggu ketertiban, tidak boleh ramai, tidak boleh jalan-jalan atau tidak boleh lari-lari, ya. Anak-anak harus duduk manis dan ikut mendengarkan firman Tuhan. Nah, pengumuman seperti itu ya anak-anak. Jadi pengumuman ini selalu diulang-ulang dan anak-anak harus mentaatinya. Ya, puji Tuhan, itulah pengumumannya anak-anak. Dan untuk selanjutnya kita akan mempersiapkan hati kita. Semuanya ayo bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan tiada yang mustahil, ya, tiada yang mustahil.
dengan sungguh-sungguh menerima firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, tidak ada barang yang mustahil bagi orang percaya. Di saat kami mendengarkan perkataan-perkataan firman-Mu itu yang akan mengubah di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu semuanya. Roh Kuduslah yang senantiasa mengurapi di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu dapat bersungguh-sungguh untuk beribadah kepadamu, untuk senantiasa cinta akan Engkau Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu, Engkau mengurapi setiap kami biar bisa duduk manis, serius mendengarkan firman-Mu. Biarlah kehidupan kami bisa bertumbuh dari hari ke hari. Kerohanian kami semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami anak-anak sekolah minggu yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Tuhan, Engkau mengurapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan saat ini. Haleluya, amin. Silakan duduk semuanya. Anak-anak, ya, persiapkan Alkitabnya. Yang sudah bisa membaca menulis, persiapkan catatannya. Karena apa? Supaya tidak lupa ya saat mendengarkan firman Tuhan, seringkali diganggu oleh pikiran-pikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau bisa mencatat, maka anak-anak bisa melihat kembali catatannya ya. Puji Tuhan anak-anak. Baiklah anak-anak, firman Tuhan judulnya yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, orang yang kerasukan roh jahat di Gerasa. Nah, ini ceritanya ya, sebelum kita melihat di dalam cerita di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, anak-anak, Tuhan Yesus beserta rombongan itu mengadakan pelayanan anak-anak. Dan Tuhan Yesus kepingin melayani di daerah Gerasa. Nah, Gerasa itu adalah sudah di luar Israel, menandakan bahwa itu bangsa kafir seperti kita semuanya. Tetapi ya, ini Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu mau menyeberangi danau ya, karena di antara Galilea dengan Gerasa itu ada batas, yaitu sebuah danau, dan Tuhan Yesus harus berlayar, harus bertolak untuk pelayanan ke Gerasa ya. Nanti selanjutnya Tuhan Yesus itu ini anak-anak, waktu di tengah perjalanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu menghadapi menghadapi tantangan anak-anak. Apa tantangannya? Menghadapi angin dan gelombang yang sangat dahsyat ya, sampai murid-muridnya ketakutan ya. Murid-muridnya ketakutan, terus Tuhan Yesus enak-enak tidur di buritan anak-anak. Padahal semuanya kacau, semuanya takut, semuanya khawatir. Wah, lah ini nanti bagaimana kalau
kalau anginnya terus begini, gelombangnya tinggi, wah kita semuanya bisa binasa. Seperti itu ya anak-anak. Lah terus Tuhan Yesus dibangunkan. Nah, begitu Tuhan Yesus dibangunkan, Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus berdoa, lalu angin dan gelombang di danau itu ya lama-lama dalam waktu sekejap anak-anak itu anginnya berangsur-angsur membaik, berangsur-angsur pelan. Nah, berangsur-angsur menjadi tenang anak-anak ya, menjadi tenang. Nah, akhirnya Tuhan Yesus itu bisa melalui danau itu dengan murid-muridnya itu dengan selamat ya, karena Tuhan Yesus berdoa. Nah, setelah ini Tuhan Yesus sudah sampai, mau kan perahunya harus minggir dan harus naik ke daratan. Coba tolong, nah anak-anak, Tuhan Yesus begitu sudah nyampe daratan, ada orang gila ya. Ya, ada orang gila, ada orang yang kerasukan setan, kerasukan roh jahat anak-anak. Nah, lari ya, dari jauh lari mendekati Tuhan Yesus, menemui Tuhan Yesus, lalu tersungkur ya, lalu ini menyembah, berdoa menyembah Tuhan Yesus, takut sama Tuhan Yesus. Yang takut itu apa? Yang takut itu sebetulnya roh-roh jahat yang ada pada orang ini ya, sehingga orang ini ditanyai Tuhan Yesus. Ditanya itu Tuhan Yesus, siapa namamu? Gitu. Dibilang namaku Legion gitu. Hah? Legion apa artinya? Legion itu artinya roh jahat yang tinggal, roh jahat yang memasuki orang ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali, jumlahnya 2000 roh jahat anak-anak. Banyak apa enggak anak-anak? Ya banyak. Wong menghitung 100 saja lama ya. Apalagi 2000 roh jahat tinggal pada tubuh orang ini. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar itu menjadi khawatir, menjadi takut ya. Takut apa? Takut membahayakan orang lain. Nah, karena orang ini kadang-kadang membawa batu anak-anak, membawa batu di tangannya untuk apa? Untuk kadang memukul dirinya sendiri, buk gitu ya, dadanya dipukuli. Nah, bisa-bisa untuk mengancam orang lain. Nah, makanya orang-orang berinisiatif ya, berinisiatif itu? Orang-orang itu berusaha untuk menjinakkan orang yang liar ini, orang yang kerasukan setan ini, orang gila ini, supaya tidak membahayakan dirinya, juga tidak membahayakan orang lain. Loh, kok membahayakan dirinya bagaimana? Iya, karena sama roh ini kadang dibawa ke air, ya, kadang kalau ada api dibawa ke api, wah bisa membahayakan nyawanya, ya. Juga sama orang ini, sama orang lain, makanya dibelenggu pakai rantai. Tetapi anak-anak, karena rohnya ini banyak, rantainya itu dengan mudah, dengan gampang diputuskannya, ya. Jadi tidak ada lagi yang sanggup untuk merantai orang ini. Nah, hanya Tuhan Yesus ternyata orang ini katakan, Yesus anak Allah yang maha tinggi, apa urusanmu dengan aku? Apakah engkau menyiksa aku sebelum waktunya? Nah, ternyata anak-anak, ya, kenapa ya? Tadi di perjalanan di danau itu kok terjadi gelombang yang sangat dahsyat, ada angin yang begitu besar. Ternyata sepertinya roh-roh yang ada pada orang ini berusaha menghalangi supaya Tuhan Yesus tidak melayani orang ini. Nah, ya, supaya Tuhan Yesus tidak jadi bertolak sampai ke seberang karena ada badai itu. Tetapi itulah kerinduan Tuhan Yesus anak-anak ya. Tuhan Yesus itu sangat rindu untuk melayani
selain bangsa Israel juga rindu untuk melayani kita semuanya ini yang notabene adalah orang kafir ya. Karena di Alkitab itu disebutkan hanya ada 2 bangsa ya di Alkitab, menurut Alkitab itu ya. Yang satu adalah umat kepunyaan Allah, umat pilihan Allah sendiri, domba-dombanya Tuhan sendiri. Yaitu siapa? Yaitu orang Indonesia, bukan. Yaitu orang Israel, anak-anak pilihan Allah sendiri ya, yang lahir dari Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, kalau di luar itu, di luar orang Israel, itu adalah orang kafir termasuk kita semuanya. Nah, ayo sama-sama kita lihat ini, cerita ini ada di dalam Alkitab ya anak-anak ya. Coba disiapkan Alkitabnya, disimak anak-anak. Di dalam Markus pasalnya yang ke-5 ya, itu adalah judulnya Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa ya, dari ayat 1 ya. Saya akan bacakan ya, kita sama-sama menyimaknya ya. Markus pasal yang ke-5 ayat 1. Yesus mengusir Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Yang kedua, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia, yaitu menemui siapa? Tuhan Yesus. Ya, yang ketiga, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Nah, yang keempat, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu, anak-anak ya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembah Tuhan Yesus ya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau, roh jahat, keluar dari orang ini." Nah, kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion." Nah, seperti itu ya. Karena kami banyak. Wah, ya. Ayat 10, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh jahat itu keluar dari daerah itu. Nah, adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Tuhan Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Ayat 13, Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Ya, maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Nah, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras.
Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai mereka, menyertai Tuhan Yesus. Ya, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semuanya menjadi heran. Nah, jadi seperti itu anak-anak ya. Tadi sudah dengan sudah dengan jelas ada gambarnya seperti itu ya. Cerita di dalam Alkitab sudah kita baca seperti itu. Nah, sekarang anak-anak ya, sekarang tanda-tanda manusia kafir ya, termasuk kita ini manusia kafir yang sesungguhnya di dalam kehidupannya seringkali tidak puas ya, seringkali tidak puas. Nah, dengan inisiatif Tuhan Yesus mau mati di kayu salib yang sesungguhnya hanya berkorban untuk bangsa Israel asli. Melalui keempat luka, 2 di tangan, 2 di kaki, itu untuk umat pilihan Allah, untuk dombanya Tuhan, yaitu bangsa Israel. Tetapi Tuhan masih ingat, walaupun sudah mati, nah ada luka yang kelima, luka di lambung, yaitu luka yang terbesar, yang terdalam, untuk siapa? Untuk kita semuanya orang kafir. Nah, betapa baiknya Tuhan itu ya anak-anak. Kalau enggak, binasa kita ya. Kita hanya ditentukan untuk lahir untuk dibinasakan, seperti bangsa keledai ya. Dikatakan orang kafir itu adalah bangsa keledai. Nah, oleh kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan ya, hanya oleh anugerah Tuhan ya, kita bisa menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, jadi disitulah anak-anak, Tuhan itu ternyata mengundang kehidupan kita untuk masuk di dalam kehidupan Tuhan Yesus, supaya bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi anak-anak ya, siapa yang diundang oleh Tuhan Yesus? Siapa yang Tuhan Yesus itu merindu kehidupannya untuk siapa saja ya, yaitu untuk orang-orang dunia, yaitu termasuk kita orang-orang kafir ya. Tuhan termasuk tadi gambarannya ya, itu nubuatan anak-anak. Tuhan Yesus pelayanan terhadap orang gila, orang yang kerasukan roh jahat itu. Nah, kita ini bangsa-bangsa kafir ini seringkali jahat, seringkali kehidupan kita itu berkeliaran ya, seperti tadi ceritanya hidupnya di kuburan-kuburan. Waduh anak-anak ya, itu seringkali kita juga seperti itu, kuburan-kuburan dosa anak-anak. Nah, orang-orang gerasa tadi seperti itu. Seringkali kehidupan kita juga seperti orang gerasa tadi. Memang secara jasmani tidak gila ya, tidak
bawa batu, pukul-pukul dirinya sendiri. Enggak, tapi seringkali perbuatan kita ini seperti itu ya, tidak mencerminkan anak Tuhan yang baik. Nah, jadi Tuhan Yesus itu mengundang kita itu supaya kita itu bisa diselamatkan. Tuhan Yesus rindu untuk orang Gerasa, bangsa kafir itu bisa disembuhkan tadi ya. Nah, juga Tuhan Yesus rindu supaya kehidupan kita bangsa kafir itu juga bisa diselamatkan. Nah, anak-anak sudah mendengarkan untuk penginjilan anak-anak ya. Penginjilan Tuhan Yesus lahir Natal itu ya. Terus mati disalibkan termasuk tadi untuk kita semuanya ya. Pertama untuk bangsa kafir, tapi luka kelima untuk kita juga. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan, kita boleh melayani Tuhan. Nah, sebetulnya kita enggak layak melayani Tuhan, tetapi oleh anugerah kemurahan Tuhan kita bisa menjadi imam-imam dan raja-raja. Anak-anak sekolah minggu ya, minimal sudah bisa berdoa. Minimal anak-anak belajar untuk bernyanyi, untuk melayani anak-anak, untuk sangkur sekolah minggu anak-anak. Nah, jadi disitulah kita bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, tanda-tanda orang yang hidupnya kering rohani ini anak-anak ya. Itu adalah salah satunya tidak puas. Tidak puas ya. Terus suka tinggal di kuburan. Itu secara jasmani seperti itu, tapi ini secara rohani yaitu masih hidupnya suka berbohong anak-anak. Enggak boleh ya. Suka apalagi? Mungkin di sekolah nyontek, nah enggak boleh. Mencuri, nakal terhadap temannya, suka memukul, mencubit. Nah, itu sama saja anak-anak hidup seperti di kuburan anak-anak, yaitu kuburan dosa. Kalau tadi itu orang yang gila itu terpisah dengan keluarga ya, sehingga tidak bisa melakukan kewajiban terhadap keluarganya. Ya, seperti itu. Tetapi kehidupannya hanya menuntut hak. Mama, aku harus dibelikan ini gitu ya. Aku minta ini. Tapi anak-anaknya enggak mau nurut sama orang tua, sama ayah, ibu, papa, mama. Nah, boleh apa enggak? Enggak boleh ya. Berarti kehidupan anak-anak masih seperti ini, orang yang belum disembuhkan tadi, orang Gerasa yang kehidupannya jahat, kehidupannya tadi di pekuburan tadi, gila, membahayakan orang lain, membahayakan dirinya sendiri, seperti itu. Menuntut hak, masih banyak menuntut hak. Tapi anak-anak harus belajar ya. Anak-anak nurut sama orang tua, itu orang tua senang. Apalagi anak-anak yang sudah mulai agak besar, kelas berapa? Kelas 2 SD ya. Nah, itu mulai belajar membantu orang tua, mungkin merapikan tempat tidur selesai bangun tidur, mungkin ada yang bisa menyapu di rumah. Nah, itu salah satu anak-anak sudah mulai diubahkan kehidupannya ya. Terus selanjutnya tanda-tanda orang yang kering itu ya anak-anak, tidak bisa, tadi orang yang gila tadi tidak bisa dijinakkan. Nah, tidak bisa dijinakkan ya. Tidak bisa dinasehati. Tidak bisa diperingatkan anak-anak ya.
tidak bisa dijinakkan itu tidak bisa dikendalikan. Ya, contohnya tidak bisa dinasehati, dibilangi tidak bisa. Kamu waktunya mandi. Enak-enak main HP ya. Sehingga mungkin sekolah minggunya terlambat. Waktunya makan, anak-anak lupa, tidak mau makan gara-gara main HP, main game. Nah, itu berarti anak-anak belum diubahkan, belum disucikan, anak-anak kehidupannya belum disembuhkan ya, seperti orang yang gila tadi. Jadi anak-anak harus nurut nasihat orang tua. Kalau diperingatkan apa juga harus nurut sama orang tua. Ya, tidak boleh hanya menuruti keinginan dagingnya sendiri anak-anak ya. Itu namanya kehidupannya yang berkeliaran. Berkeliaran itu juga berbicara anak-anak kehidupan rohaninya tidak tergembala dengan baik dan benar. Ya, harus tergembala dengan baik dan benar anak-anak. Selanjutnya itu orang yang gila tadi di kuburan suka berteriak-teriak anak-anak ya. Tidak disuruh berteriak ya berteriak ya. Nah, ini secara jasmani seperti itu anak-anak. Kalau secara rohaninya apa ini? Maksudnya apa ini? Artinya apa berteriak-teriak itu? Anak-anak berteriak itu kan mengeluarkan suara, ya kan? Anak-anak terus seumpama sama temennya, jangan diambil punya saya, gitu ya. Nah, kan berteriak anak-anak. Nah, berteriak itu adalah mengeluarkan perkataan anak-anak. Seringkali kita sebagai anak Tuhan, perkataan kita ini masih menyakiti sesama. Tahu sesama siapa yang ada di dekat kita? Sesama manusia, bukan ayam, bukan anjing, bukan ya. Jadi sesama itu adalah manusia. Jadi kita harus berhati-hati dalam berkata-kata, tidak boleh menyakiti orang lain. Perkataan anak Tuhan harus menjadi berkat. Iya, kalau perkataan kita menjadi berkat, menjadi sejuk ya bagi orang yang mendengarkannya. Hatinya damai, sejahtera. Bukan sebaliknya, karena kita datang kita menjadi trouble maker. Menjadi trouble maker. Nah, orang lain tidak senang. Jadi kita harus menjadi berkat seperti itu. Sehingga kalau kita punya teman-teman mungkin di sekolah yang belum ke gereja, melihat kehidupan kita kok menjadi anak yang manis, menjadi anak yang jujur, maka mereka tertarik, mereka bisa kita ajak untuk datang ke gereja, mengenal Tuhan Yesus seperti kita. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak harus kita harus belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, selanjutnya anak-anak, tadi orang yang gila itu Om Sido katakan memukul dirinya sendiri dengan batu ya, dem. Waduh, coba kalau kita orang yang waras kena pentok itu Om Sido tempo hari kena pentok 2 kali di rumah itu, waduh puyeng ya, sampai berapa hari itu masih disentuh itu suwakit ya kepala itu, karena benturannya terlalu keras sampai 2 kali. Ada 5 hari itu disentuh, aduh gitu. Nah, ini apalagi orang ini ya udah ndak sakit, sudah ndak apa-apa, disakiti, dipukul-pukul. Waduh, itu itu keterlaluan anak-anak ya. Kita aja yang sakit aja diobati, jalan hati-hati supaya tidak kesandung ya, tidak terantuk pada batu. Nah, seperti itu. Kalau ada yang sakit diobati, ada yang kotor
bersihkan seperti itu, dipelihara, dirawat ya. Kita merawat tubuh kita sendiri seperti itu. Jangan sampai disakiti seperti itu. Nah, memukul diri sendiri itu artinya secara rohani adalah merusak tubuhnya sendiri. Ya iya ya, wong tubuh ndak apa-apa dipukul-pukul dengan batu ya otomatis sakit ya. Bisa menyebabkan sakit dan menyusahkan diri sendiri seperti itu. Nah, itu kalau secara rohani ya itu karena tubuh kita ini adalah bait Allah, maka merusak bait Allah ya. Merusak bait Allah anak-anak. Jadi itulah arti untuk memukul diri sendiri ya. Yang dirusak dalam kehidupan itu apa anak-anak? Yang dirusak adalah hatinya dirusak ya. Dirusak dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, perasaannya yang dirusak ya. Perasaannya khawatir, takut dan lain-lain. Terus akal budinya dirusak. Akal budinya sudah mungkin sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kehidupan yang sopan santun dan lain sebagainya ya. Ada orang yang lebih tua gitu tidak ada sopan santun ya, seperti itu. Akal budinya rusak, budi pekertinya rusak ya. Itu adalah kehidupan orang-orang yang tidak waras secara rohani. Lalu selanjutnya adalah kalau merusak diri sendiri itu adalah gugur di dalam iman ya. Jadi anak-anak itulah kehidupan kita semuanya. Kita meminta kuasa Roh Kudus supaya kita dihindarkan dari hal-hal yang di atas tadi. Kita menjadi anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang taat orang tua, anak Tuhan yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, itulah anak-anak firman Tuhan pada kali ini ya. Jalan keluarnya supaya kita menjadi anak Tuhan yang manis, yang menurut, kita harus menjadi anak Tuhan yang tergembala dengan baik dan benar ya. Hidup di dalam kandang penggembalaan. Nah, itulah anak-anak firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Nah, biarlah anak-anak berdoa, kuasa Roh Kudus yang mampu menerjemahkan menurut pengertian dan bahasa masing-masing anak-anak masing-masing ya. Baiklah, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Anak-anak, ayo bangkit berdiri semuanya. Kita akan mengakhiri ibadah saat ini. Kita langsung berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar supaya tidak dicuri oleh si jahat ya, tetapi kita bisa menerimanya, bisa menyimpannya di dalam hati, dan yang terlebih adalah bisa mempraktekkan kehidupan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Baiklah anak-anak, siapkan hati, tutup mata, lipat tangan. Om Sido mau berdoa, anak-anak kembali berdoa di dalam hati dengan sungguh-sungguh ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini yang kami minta, kami mohon kuasa Roh Kudus senantiasa melindungi, menguasai hati dan pikiran kami, agar apa yang sudah kami
dengar firman Tuhan yang sudah kami catat, semuanya itu Tuhan boleh menjadi rema di dalam hati kami dan kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kuasai tingkah laku kami semuanya anak-anak-Mu, biar menjadi anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang menurut, anak Tuhan yang dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih saat ini Tuhan. Kami sadar, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan yang senantiasa setiap hari menuntun di dalam kehidupan kami, menjadi pelita bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang sudah Tuhan berikan dalam kami mendengarkan firman Tuhan saat ini. Sebentar kami mau mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Pertemukan kami Tuhan untuk ibadah-ibadah yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin.